sudah ada Albert yang mulai bergerak ke arah mid lane-nya juga mengamankan Little Wanderer, tapi ternyata belum bisa. Masih bisa diamankan oleh Alter Ego Esport dan beralih ke arah Purple Party Albert. Yang biasanya kita tahu dia menggunakan Assassin, sekarang sudah bermain ke arah meta Granger, meta Marksman. Jadi akan seperti apa performanya, akankah efektif, akankah maksimal dari RRQ Hoshi itu sendiri. Ditambah lagi di arah mid lane kali ini sudah ada Leo Murphy juga yang rotasinya ke top lane dan juga ke bottom lane itu bakal sangat amat cepat Ranger Mas. Dan lihat R7 tertinggal sedikit levelnya. Jungle-nya mencoba diamankan. Ada Ahmad di depan sana. Flicker dari keluar tapi ternyata gak ada ejector. Sedangkan Ahmad sekarang tuh mau coba dipasang ke arah belakang. R7 kali ini mencoba menuju ke arah Leo Murphy. Siapapun yang di depannya bakal digorok dengan golok. Tapi lihat, Sally Boy standby on possession. Dalam boy punya ultimate dan juga pocket langsung menuju ke arah seorang VN. Bakal ditemin begitu saja tapi retribution udah mulai masuk. VN masih sound. First blood didapat kalau seorang Sally Boy dan Miracle Boy Dahlia. Sally Boy the Miracle Boy, yes, dan itu dia VN-nya. Walaupun dia sudah berhasil untuk diculik kali ini, tapi lihat bagaimana dari scene-nya. Mencoba untuk menahan di sisi top lane-nya, tapi sudah cukup sekarat juga dan bahkan langsung di-punishment oleh Nino. Di dive in dan akhirnya nggak bisa lagi bertahan di arah top lane sana. Begitu pula dengan ada di arah bottom lane 1v1 situation ini. Kalau kita lihat ya dari yang terlihat sekarang, arah Hoshi seperti nampaknya di pressure. Dan bahkan dari sisi Tarkal yang mencoba untuk zoning balik di take over, walaupun masih berhasil diamankan oleh Albert, tapi mereka sudah kehilangan satu lagi pemainnya, yaitu R7 sebentar lagi. Dan itu dia Painya mencoba langsung ditumbangkan. Begitu pula dengan dia Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih terlalu keras. Dia berhasil untuk mendapatkan double kill ke arah Eve-nya, dan Albert sisa sendirian. Dan bahkan lihat damage-nya dari Leo Murphy masih bisa ditahan kali ini Ranger Mas. Ya, Deden from Bogor, Benjol ya guys ya. Gak ada yang lihat, kepentok begitu saja Deden. Gak apa-apa Den. Sambil lihat di sana ada VN menuju ke arah Sally Boy, Miracle Boy dikeluarkan begitu saja dari damage dan juga pocket tricknya. Untung ada absorb damage, masih bisa bertahan. Jungle-nya masih bisa diamankan. Dan bahkan dari seorang Sally Boy kali ini hampir tidak mendapatkan keuntungan. Dan dia mendapatkan keuntungan dengan apa tukarnya tadi damage, yaitu dengan VN harus mundur ke belakang menuju ke arah base lagi. Roamingnya dari VN agak sedikit tertinggal. Dan lihat dari seorang Leo Murphy, the standby berada di bawah karena dia menjaga pergerakan atas seorang Nathan. Nathan mencoba untuk melakukan satu buah pertolongan dari sang Tamus yang kita bilang Tamusnya masih sedang head to head, belum ada keunggulan. Bahkan Sin yang sudah tumbang satu kali, dia tidak terlalu berbeda jauh dari segi EXP dan juga goldnya. Yes, dan itu dia sudah langsung bertukar serangan aja dari Sin dan juga dari Nino. Sementara itu sudah mulai dipantau, sudah mulai dibantu pergerakannya oleh Albert dan juga Finn, karena mereka tahu Sin nggak bisa lagi ditinggal sendirian dan terkena dari Deathly Mage seorang Finn-nya. Cukup sekarat, tapi dibalasin Leo Murphy-nya tumbang satu untuk satu sejauh ini, tapi langsung berubah dengan adanya satu buah Dragon Form dari seorang Nino-nya. Cara itu berhasil ditumbangkan satu lagi player ya, RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mengendalikan kembali tempo permainannya setelah tertinggal di arah early game tadi Ranger Mas. Again and again, word manipulation save the day. Mungkin itu bukan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi kalau word manipulationnya nggak on point. Kenapa? Nino nggak bakal ganggu ke arah seorang Clay. Dan bahkan kalau kita bisa bilang juga tadi, mungkin pertukarannya adil satu untuk satu VN dan juga Leo Murphy. Tapi untungnya word manipulation, Nino landing di sana udah langsung slow banget dan bakal diamanin oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Jadi pertukaran itu diuntungkan oleh RRQ Hoshi, tapi di sisi lain Turtle diamankan RRQ dan untuk Alter Ego masih memiliki keuntungan sedikit. Dari menjadi juga pocket menuju ke arah belakang dan bahkan Quicksand card-nya masih berhasil save the day. R7 masih berhasil mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hanya tertinggal dengan tidak dapatnya satu buah gerobak kopung Wawa. Nah, itu luar biasa banget tadi play dari R7, di mana ada molten side juga yang harus dihindari ketika sedang melakukan quick send guard. Namun Alter Ego di sini dengan keunggulan yang cukup tipis juga, mereka harus lebih berhati-hati karena early advantage ini lagi dipegang oleh Alter Ego. Dan kalau mereka dapetin momentum seperti ini, lihat bagaimana di gold lane Nino bisa memenangkan duel berhadapan dengan Lunox. Satu kali adanya Furious Step dikombinasikan dengan Petrify akan sangat bermasalah bagi RRQ Hoshi nanti. Kita mas. Alright, dan bukan hanya itu aja, ada satu pada Head Sonata, harta dan Sonata berhasil mendapatkan 2 poin kill dari tim juga pocket trick di sana tepat, tapi killing spree save the day. Lihat Albert dibahas begitu saja dan shutdown didapatkan oleh seorang Nino. Lihat hantaman benda tumpul membuat seorang Albert
tapi Albert. Di sisi lain, jungle dari RRQ Hoshi berhasil diculik dari Alter Ego Esports. Jadi, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup worth it, sedangkan Sin lihat mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick up lagi karena Nino. Tapi darkeningnya masih bisa dihindari oleh Nino, dan di menit yang ke-6 kali ini, dan bahkan Leo Murphy-nya berganti posisi. Dia berusaha untuk memberikan pressure balik ke arah seorang Lunox. Untungnya masih ada Order of Brilliance, masih bisa mundur lagi ke arah belakang, dan di menit yang ke-6 perbedaan network yang sudah bisa diseimbangi oleh RRQ Hoshi. Ini udah nggak ketinggalan lagi Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, Alter Ego masih mengungguli dari segi gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh. Tim fight kali ini tidak boleh sembarangan. Seliboy benar-benar harus dicari di mana keberadaan berada, karena kalau Seliboy tidak terjadi, Albert, Aim, nggak masalah, nggak ada yang lihat. Oke, kali ini para pemain dari Alter Ego mencoba memaksakan tim fight. Lihat, Pai udah datang, Leo Murphy udah membuka vision. Coba ditarik Tartonnya, coba di take over. Seliboy masih berada di area rumput. Dan langsung ada finish sana, dilempar, gak berhasil. Ternyata sedikit lagi. Space Escape masih menyalakan seorang Seliboy. R7 masih mau lebih. Dan lihat bahkan di depan sana, hantaman udah tumpul menuju ke seorang Clay. Tarzan belum tidak bahkan dengan kemudian yang luar biasa. Clay kejedot untuk kedua kalinya. Double kill diamankan. Oh my god, Alter Ego bermain tim fight dengan luar biasa. R7 mencoba dipaksakan karena tapi mundur untuk ke belakang. Dan Deadly Magic-nya bakal sia-sia, Thalia. Deadly Magic-nya masih bisa ditahan karena tidak ada poker trick yang masuk, jadi damage-nya tidak terlalu sakit. Sementara itu lihat bagaimana satu buah alter turret lagi. Beberapa teman sudah berhasil dirontokin oleh Alter Ego dan menunggu hadirnya Bapak Lord 1 menit setengah kurang lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi karena mereka sudah kehilangan 2 objektif di tangan Alter Ego, dan lihat bagaimana Sin-nya juga terpressure keberadaannya oleh seorang Nino. Lunox mau pick off karena Nino, tapi berat banget karena sudah ada Harley juga yang siap kapanpun membackup keberadaan dari Nino-nya. Dan RRQ Hoshi di menit yang ke-7 ini sudah ketinggalan lagi dari secara networknya, Om Wawa. Ini pressure yang mantep banget sih dari Alter Ego. Mereka memaksimalkan, lihat bagaimana gold lane-nya selalu pressing habis-habisan. Bahkan Sin mengalami sedikit kesulitan karena jarang ada bantuan yang dikirimkan untuk mengarah ke gold lane. Dan di sini RRQ Hoshi mereka menjaga mandiri untuk gold dan juga XP-nya. Sedangkan Alter Ego kita tahu mereka bermain sebagai suatu tim, dan ganking demi ganking XP-nya juga sudah mulai terlihat sekarang Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasar. Rhapsody indahnya bernyanyi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Pai berhasil menangkap Albert dan Sonata. Gak berhasil, Deadly Magic bawa ke trip menuju ke arah serangan Seven. Luar silang dari bottom lane. Alter Ego mengamuk, memaksakan keadaan untuk mendapatkan Pai. Dan bahkan dengan vengeance dari seorang Pai membuat hantaman benda tumpul di arah tengah, dipaksa masuk ke arah belakang. PN tidak mencoba dipaksakan, tapi lihat Order Brilliance belum dikeluarkan. Lepaskan, Sin harus tumbang. Bangsin. Masih mau lebih, dan di sana Seliboy mereka masih selamat. Satu tetes darah terakhir gak berhasil keluar dari seorang Clay. Pai dapetin objektif dari bottom lane. Alter Ego mengamuk. Alter Ego benar-benar membuat sebuah keperkasaan di arah bottom lane. Berbuat satu buat tim fight yang luar biasa. Tapi ternyata di sini Lordnya nggak jadi dicolek aja, Thalia. Iya, masih bisa untuk dipantau aja, masih bisa ditarik ulur. Tapi dari RRQ mereka sudah harus memikirkan bagaimana strategi nge-pick off ke arah Seliboy-nya, karena Seliboy-nya benar-benar menggila dengan 402 belum terpick off sedikit pun. Tapi kalau misalnya nanti bisa diculik, ini bisa menjadi calengan pecah dan gold swing yang bagus banget oleh RRQ Hoshi. Tapi itu dia sudah ada Deadly Magic dan juga poker trick lagi yang sudah di-trigger, dan Finn masih bisa selamat. Tapi ternyata dari RRQ mereka nggak mau terlalu memaksakan, begitu pula dengan ada Rewa manipulation Albert yang diculik. R7-nya kali ini berusaha untuk menjadi frontliner, tapi ternyata apa yang terjadi, Leo Murphy juga berhasil dihilangkan. Sin-nya menjadi target utama bagi Nino, dikejar aja, tapi udah ada Brilliant of Order juga, tapi nggak bisa kemana-mana, benar-benar dikejar sampai ke diving karena turret. Sin-nya harus hilang, begitu pula dengan adanya Ahmad. Seliboy mengincar ke arah Finn, lagi-lagi Deadly Magic dan juga poker trick-nya sudah langsung dilontarkan. 2 pemain dari RRQ Hoshi aja yang bersisa kali ini Ranger Mas. Almost wipe out kali ini, tapi ternyata masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pihak RRQ Hoshi. Sedangkan kalian semua jangan lupa untuk vote momen game kalian di snack video ya, biar dapetin skin spesial gratis dan semua. Opung Wawa, what happened from RRQ Hoshi, Opung Wawa? Mereka harus bisa memenangkan duel kecil seperti yang dicari oleh Alter Ego, Ranger Mas. Oke, Shadow berhasil didapatkan besar seorang Albert, tapi lihat Albert ditabrak oleh Dino. Hantaman benda tumpul membuat Albert tersungkur, gak bisa berdaya.
objektif, nggak peduli di depan dari seorang Albert ada siapa. Dia tabrak, hantaman benda tumpul, Talia. Yap, dan bahkan lihat ya di sisi mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan juga. Dari sisi mid lane-nya R7 mencoba untuk menjadikan sandbag, tapi apa yang terjadi kali ini RRQ Hoshi sepertinya dikandangin oleh Alter Ego. Walaupun Junior Swan kali ini sudah diamankan oleh Sin menjadi penetrasi tambahan lagi untuk magic damage-nya, tapi akankah berpengaruh dengan adanya perbedaan network yang sudah cukup jauh, berbeda 4000 di menit yang ke-11 ditambah Lordnya sudah hadir. Ini RRQ Hoshi sudah harus memikirkan cara bagaimana untuk mengkontes keberadaan dari Bapak Lordnya. Karena yang jelas, kalau misalnya Alter Ego mendapatkan Lordnya, ini bukanlah hal yang nggak mungkin untuk langsung menerobos ke dalam inhibitor turret dari RRQ Hoshi itu sendiri, Rangers. Yes, konsilnya sudah langsung Bagaimana nih? Yap, konsilnya sudah langsung dilantarkan dan Leo Murphy menjadi target utamanya, cukup low banget. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana dari scene-nya kali ini harus paksa untuk mundur. Order of Brilliant lagi-lagi berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi nggak bisa kan langsung dikejar aja oleh Pai dan juga Nino. Nggak bisa selamat, sudah kehilangan lagi satu member dari RRQ Hoshi dan membuat Alter Ego langsung memaksakan kehadiran sebuah Lord karena 4 lawan 5. Ini bukanlah sebuah hal yang baik bagi RRQ Hoshi dan lagi-lagi mencoba untuk diculik, dan Salibonya itu dia pecah celengan berhasil untuk diinvasi. Tapi walaupun demikian, mereka harus kehilangan Jawet, kehilangan 2 bahkan, yaitu Khalid juga. Dan ini adalah hal yang gak baik banget, menyisakan Clay dan juga Albert sendirian, gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Alter Ego lagi, Omolwa. Ya, dan terlepas daripada itu semuanya, ini luar biasa dari Nino. Ini play dari Nino yang selalu mengincar backlane, dan dia ada di sana bersama dengan Pai. Lihat bagaimana pergerakan dari Nino sekarang dengan Black Dragon menabrakin siapapun juga yang menghentikan dia dengan spell Petrify, Talia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana di arah bottom lane mencoba untuk langsung membuying time aja. Lordnya ternyata nggak mau untuk dikomit, padahal tadi merupakan peluang yang besar banget bagi Alter Ego untuk mengamankan Lordnya, tapi enggak, ternyata dilepas. Ada juga Finn udah mempop-up unstoppable force-nya, masih bisa untuk balik ke belakang dari sisi Ahmadnya, Ranger Mas. Oke, Sin di arah tengah, jangan sampai tercolong. Lihat satu super position dan bahkan terlalu sakit. Leo Murphy akan menjadi pilihan. Ternyata dilempar ke arah belakang, putusan yang cukup tepat karena melempar Leo Murphy tandanya memancing keributan antar warga. Tapi lihat di sini, para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk mencolek Bapak terhormat. PN sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Alter Ego retribution bakal coba didapatkan, dan bahkan betul sekali retribution yang cukup cepat dari seorang Sally Boy, dan mereka berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Bapak Lord yang terhormat dipegang Alter Ego, ditambah Alter Ego memiliki 6 turret di kubu mereka, Opung Wawa. Ya, ini mengerikan banget. Alter Ego Esports sangat berbeda dengan penampilan mereka kemarin. Mereka upgrade semuanya, dan Ahmad kali ini dengan Hunter Strike, Endless Battle, Melvic Road, dan juga ada Athena Shield sudah sangat cukup sekali untuk melakukan burst damage dengan physical damage dia sendiri. Dan pastinya yang ditakutkan oleh RRQ Hoshi adalah ketika mereka melihat adanya Black Dragon Form dari Nino. Dia selalu mengincar ke bagian belakang. Clay nggak bisa enak untuk melepaskan real world manipulation, dan itu adalah PR RRQ Hoshi sekarang. Bagaimana untuk menjaga backlaner mereka? Jelas. Oke, bakal tim fight inhibitor sudah dipukul mundur, dan bahkan lihat Leo Murphy terlalu offside. Nino di belakang sana mencoba mendapatkan satu, dan tercatat sekali pada mereka harus tumpah. Gameplay didapatkan, tapi Albert kalau difokusin oleh seorang Nino memilih untuk mundur pun terbalik. Bosco, 1 poin diamankan, membuat seorang Leo Murphy bakal coba dihajar dengan golok dari seorang Ahmad, harus tumpah, dan tercatat dibalikan keadaannya. Ahmad yang bahkan dapetin 1 poin dari R7. Alter Ego masih ditahan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini, walaupun kehilangan 2 korban jiwa untuk kedua belah tim, tapi setidaknya Alter Ego mendapatkan 3 inhibitor dari tim RRQ Hoshi. Replaynya silahkan membawa. Ya, dan ini lihat replay Samsung Galaxy A Series, di mana terlalu memaksakan untuk masuk ke bagian dalam, dan ada real world manipulation yang dibuka oleh Clay. Dan lihat bagaimana Nino nggak bisa merespon lagi karena dia mengarah ke bagian belakang dan menabrakkan ke arah dari Clay, dan ini memaksakan pemain-pemain dari Alter Ego dipaksa untuk pulang. Untungnya ada Ahmad masih bisa memberikan burst damage juga, Mas. Alright, bukan hanya itu aja, lihat Sin harus tumbang dan lebih jadi juga fokus trigger, tapi lihat Sally pun tertangkap, diinjek begitu saja. Nino masih dengan hantaman benda tumpul menuju ke seorang Albert. Gak boleh apapun yang terjadi, dikonceng begitu saja, masih mau lebih, dan El Nido harus mundur.
Thalia. Yes, bahkan kali ini dari Clay dan juga Finn, walaupun mereka menang jumlah, tapi mereka nggak berani untuk memaksakan mendapatkan 1 poin lagi ke arah Nino. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur aja, mempertahankan high ground defense-nya, mendorong lagi, meng-clearing lagi dari segi lane wave minionnya, di mana arah Kiyoshi kali ini sudah banyak yang respon dari Sin, juga sudah hadir sebentar lagi Albert dan players goal by Livin Mandiri. Nino ternyata yang memimpin, bukan Albert, bukan Ahmad, melainkan Nino sebagai sub laner yang mendapatkan player gold paling banyak. Dan ini yang membuat Nino tuh keras banget, karena itemnya pun dia udah tebel banget, sakit banget, lifesteal-nya udah nggak ada lawan. Ditambah kali ini dia sudah mendapatkan purple buff, Ranger Mas. Yes, dan pintarnya dari El Nino adalah dia benar-benar ngincer ke arah belakang. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia fokus ke seorang Albert. Albertnya tumbang, misi selesai. Mau apapun yang terjadi, ada musuh lagi, ditabrak lagi sama dia. Dan itu terbukti. Dia ngejar Albert sampai ke jungle kanan bawah, R7 datang, dihajar lagi. Pokoknya mission sukses ketika Albert tumbang. Udah, itu misinya dia. Targeting yang sangat disiplin dan konsisten dilakukan oleh seorang El Nino. Dan bahkan di garis depan, para pemain dari tim RR Kiyoshi, mereka agak sedikit kesulitan melawan seorang Tamus dari Alter Ego. Pai dengan 11 assist yang dia buat, membuat dia berada di posisi yang kuat banget dari tim fight-nya. Mungkin Sandbag ada di tangan seorang Pai, bukan Leo Murphy. Mungkin saja Thalia ya. Iya, jadi menyaksikan kali ini dari Lord-nya juga udah mulai perlahan-lahan ditarik ke sisi Alter Ego. Tapi dari RRQ mereka juga cukup waspada nih. Akankah melakukan kontes atau enggak? Tapi dari Vini sudah mulai memantau, meriksa siapa yang bisa menjadi targetnya. Tapi Sin masuk benar-benar ke arah tengah-tengah dari Alter Ego dan bahkan berhasil untuk menumbangkan Sally Boy-nya walaupun mereka kehilangan Lord. Tapi begitu pula dengan ada Davin yang kali ini mencoba menjadi sandbag di area depan. Davin Leo Murphy incar banget ke arah seorang Clay-nya. Setannya sudah hilang dan begitu pula dengan adanya Nino yang berhasil diamankan. Double kill, apa yang terjadi? Menyiksakan Leo Murphy sendirian ini. RRQ Hoshi seperti mengalpay pemain dari Alter Ego Esport, Ranger Mas. Ditargeting tapi dipecah belah. Lihat ketika mereka udah fokus ke Bang Sin dan juga seorang Finn, di sisi lain R7 masuk dan lihat Nino nggak mendeteksi keberadaan dari seorang Albert. Albert tak terdeteksi karena apa? Albert di belakang jauh. Dia cuma follow up pakai Dead Sonata karena dia sadar ketika posisinya terbuka itu akan menjadi bencana untuk dia. Dan betul sekali ketika Albert tidak terdeteksi, Albert nggak bisa menjadi targeting. Lihat udah mulai bingung naganya mengejar ke arah mana. Sedangkan dari Alter Ego mereka dipecah belah. Sally Boy tumbang. Satu lagi yang bisa kita bilang adalah Nathannya. Udah pakai flicker, udah entropi ke belakang. Winter ditungguin pakai golok sama R7. Bayangin, ditungguin sama bapak-bapak berkumis pakai golok, siapa yang nggak ngedon, Thalia? Iya, nggak salah sih sebenarnya. Iya, setuju juga sama Ranger Mas. Tapi kali ini lihat bagaimana dari Albertnya sudah mendapatkan kembali dari segi buff-nya. Mereka tadi sudah berhasil untuk mempick off dari Salibonya, bahkan Nino-nya berhasil untuk didapatkan. Ini yang membuat perbedaan dari gold swing-nya dari RRQ Hoshi yang tadi tertinggal. Sekarang mereka meliding 2000. Tapi walaupun demikian mereka harus tetap memikirkan dari segi objektifnya, karena Alter Ego Esport, target mereka masih banyak banget yang berdiri kokoh. Jadi akankah dilakukan usaha untuk melakukan split push atau bakal rame-rame aja nih berusaha untuk langsung nabrak tim fight-nya seperti tadi, ngincar ke arah Salibonya, ngincar ke arah Nino-nya, dan akhirnya war-nya bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi, Om Wawa. Ya, ini meskipun bisa di reset dari segi ekonomi, tapi secara objektif Alter Ego mereka unggul dengan sangat jauh sekali. Inhibitor masih berdiri untuk Alter Ego Esports dan juga kali ini dari Alter Ego. Mereka cuma akan beli waktu. Mereka akan menunggu untuk Lord yang ketiga. Tadi mereka kecolongan di Lord yang kedua. Dan pastinya kali ini mereka tidak ingin berbuat kesalahan sama sekali. Jadi harus bisa memastikan apakah hero dari RRQ sudah ada di tempat dan kemudian baru dikomit. Karena kalau sampai salah komit juga, Clay pasti dengan sangat leluasa real world manipulation akan menghentikan pergerakan Alter Ego Esports, Ranger Mas. Yes, dan kita mau tepuk tangan dulu, bahkan di YouTube kita menembus 339.000 orang yang menonton. Tepuk tangan untuk kita
semua. Dan tentunya itu belum digabung dengan platform lainnya. Dan kita tunggu aja rekor apa lagi yang terpecah oleh MPL kali ini. Ini tepuk tangan untuk kalian semua, para kru, produksi, panitia, dan juga para profesional player yang bertanding di MPL dan itemnya. Silakan Om Wawa. Ya, Oke, dan ini Om dia Wawa. untuk itemnya sendiri. Kalau kita lihat memang untuk Rangernya ini udah lengkap banget, tinggal mainin posisi setelah ini Ranger Mas, karena selain daripada posisi Lord yang ketiga dah itu aja. Karena Arkehosi mereka lagi nggak bisa maju, mereka selalu ditahan dan mereka harus membersihkan minion wave yang terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Dead Sonata telah dikeluarkan, mencoba untuk mendeteksi di arah rumput ada siapa aja, tapi ternyata terlihat hanya seorang Ahmad. Ahmad memilih untuk melakukan clear minion. Ada Clay, Council telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Nino akan menjadi pilihan, memilih untuk mundur. Retreat. PN dilempar ke arah belakang. Lihat Vaksin akan menjadi salah satu targeting dari seorang Nino. Naga sudah keluar, ini tandanya genderang perang telah berbunyi dan Vaksin berhasil menghindari semua damage yang diberikan. Albert masih berada di arah belakang. PN mencoba untuk kabur, menghindari semua jangkauan dan War Manipulation serta keempat orang. R7 membalikan kanan dan bahkan Ahmad di belakang One Man of the Situation dengan seorang Ahmad. Lihat perangkap yang dibuat Arkehosi berhasil. Ini bencana. Leo Mervi harus kembali di sana. Ahmad di pasar asal memproses gila begitu saja. Mortality tapi lihat R7 Israel. Wizard Legend Kasep dan Theo untuk kali ini. Ahmad still survive. Oh my god. Nino akan menjadi pilihan. Mereka timpa di saat Lot telah muncul ke permukaan bumi, tapi ternyata R7 pun masuk. R7 hilang. 4 pemain dari tim Alter Ego masih selamat. Oh my god. War yang luar biasa, ternyata tidak bisa dimenangkan Arkehosi. Pancingannya berhasil, tapi ternyata ikannya pada kabur dari pancingannya, Talia. Yes, ini Arkehosi tadi seperti nampaknya ingin membait pergerakan dari Alter Ego. Walaupun di awal-awal war ini nampaknya seperti berhasil, karena ketika Warrior Manipulation yang di open scene gak berada di dalam papan catur seorang tim. Tapi walaupun demikian mereka sudah kehilangan 2 membernya, dan ini membuat Alter Ego kesempatan besar untuk langsung mengamankan dari skill Lordnya, karena gak bakal dikontes. Mereka kalah jumlah, mereka gak bakal berani untuk nabrakin, apalagi sudah ada Nino di sana yang menjadi Black Dragon Form, dan ini dia Lord untuk Alter Ego Esports. Dan sudah tidak ada lagi inhibitor turret milik Arkehosi, otomatis Lord yang akan hadir bakal langsung masuk mengincar ke arah base dari Arkehosi. Jadi akan seperti apa pertahanan dari Arkehosi, bagaimana setup mereka, apakah mereka masih bisa menahan dari kumpulan Lord yang udah ketiga ini, Ranger Mas? Oke, ini akan menjadi salah satu titik dari kedua belah tim. Apakah Ararki akan membalikan keadaan atau Alter Ego yang bakal menabrak semua yang dipunya oleh Arkehosi? Base tersisa 1 base saja, mencoba diamankan. Lordnya bergerak dengan cukup lambat, tapi Sin mencoba ditaruh itu saja. Ejector ke arah belakang, banyak dan definitif banget tim berbicara seorang Fin. World Manipulation telah dibuka. PN masih ada 1 bagi Mortality dan bahkan Eldino menuju ke arah belakang. Damage terlalu sakit. Sally Boy down dan Dino fokus ke arah base-nya, gak bisa memaksakan keadaan. Lord mencoba diamankan, tapi nanti Lemur Vija fokus dan di-ejector oleh PYN. FDT Alter Ego kehilangan 3 playernya. Ini bencana, Talia. Yes, dan bahkan base-nya itu lihat benar-benar setetes darah terakhir, tapi masih bisa untuk ditahan oleh Arkehosi, di-clear semuanya. Dan di menit yang ke-24 ini kehilangan 3 player bagi Alter Ego bukanlah hal yang baik, karena lihat respawn time mereka lama banget. Dan ini teman-teman dari Arkehosi sudah langsung menuju ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk langsung mendobrak ke inhibitor turret di arah mid lane-nya, atau dilakukan split push karena dari Khalidnya? R7 sudah mengambil jalur bawah, dia ingin menumbangi satu alter turret di area bawah. Inner pelan-pelan semua objektif dari Alter Ego mencoba untuk diambil alih kembali oleh Arkehosi. Dan ini dia 3 pemain sudah sampai di arah mid lane, bersisa Pai sendirian untuk menjaga mid lane-nya. Begitu pula dengan ada Real World Manipulation yang sudah langsung dilontarkan oleh Clay agar Albert bisa langsung mendapatkan pundi-pundi ke arah turret inhibitor milik Alter Ego Esports, Ranger Mas. Oke, 1 turret diamankan, membuat keunggulan dari tim Arkehosi. Dan bahkan lihat box-nya, gila laki-laki. Ini 2 orang yang menjadi MVP di mata gua, Opung Wawa. Pin dan juga Clay, Opung Wawa. Finn luar biasa banget tadi ejectornya ketika sedang melakukan defense tadi. Itu ejector plus adanya real world manipulation yang memaksa Alter Ego untuk melakukan defense di dalam sana. Dan item
Udah selesai semua, jual beli akan dilakukan oleh para player ini. Tinggal siapa yang akan mengagetkan siapa. Konsil sudah dipakai sekarang dan RRQ Hoshi mereka mengambil lokasi di bagian depan. Lokasi yang sekiranya tidak akan diduga oleh Alter Ego Esports, Talia. Ya, dan itu dia. Sin sudah mulai mencicil, tapi flick out dilakukan hampir saja. Sin bisa menjadi santapan lezat bagi Leo Murphy dan juga Nino, tapi enggak. Dan begitu pula dengan ada Devin yang benar-benar di tengah, dia cukup nekat ke arah belakang, terkena Devlin Magic. Tapi berusaha untuk dibantu. Reward manipulation-nya juga sudah di-open. Mapainya tumbang, Nino-nya tumbang. Dua pemain dari Alter Ego berhasil disantap. Begitu pula dengan ada Sally Boy, dia harus mundur. Dia buru-buru mundur. Begitu pula dengan ada Leo Murphy juga. Albert, hati-hati. Immortal-nya pecah, tapi sudah ada seorang Finn juga di sana membantu pergerakannya dan bahkan Sally Boy-nya tumbang. 3 pemain Alter Ego ini nampaknya mereka terbawa gameplay dari RRQ Hoshi, Ranger Mas. Ini bencana.